Kita coba mulai bahas ya soal public policy ini sebenarnya sifatnya introduction aja. Jadi kita coba bahas kebijakan publik ya. Nah ini saya mencoba melihat ya di beberapa pertemuan terakhir, sepertinya menyenangkan kalau kita lebih banyak interaksi ya teman-teman daripada saya ceramah. Oke, saya mau coba tanya dulu ke teman-teman semua. Apa menurut teman-teman itu kebijakan publik itu apa sebenarnya? Atau public policy dalam bahasa Inggris? Ada yang mau komentar? Oke, Mbak Mita Sari, pilihan berbuat atau tidak berbuat. Oke, Mbak Mita mau coba ini mengelaborasikan apa yang dimaksud dengan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Halo, suara saya kedengaran Kak? Ya, kedengaran Mbak Mita, silakan. Oke, maaf ya belum bisa on cam Ya, nggak apa-apa, nggak sebentar. apa-apa. Oke, jadi menurut saya kebijakan publik itu adalah pilihan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri gitu. Kemudian contohnya bagaimana? Contohnya ya, di Palangkaraya ada jalan rusak. Ketika jalan itu rusak, ketika pemerintah itu tidak memperbaiki jalan tersebut, maka itu bisa disebut sebagai bagian dari kebijakan. Kemudian apabila pemerintah memperbaiki jalan itu juga bisa disebut bagian dari kebijakan. Barangkali itu Kak contoh sederhananya dari kebijakan publik itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mita. Kalau Mas Kiram, gimana nih kebijakan yang berdampak bagi kepentingan publik, proses perumusan kebijakan publik? Mungkin bisa dielaborasi, Mas Kiram? eh ya izin berpendapat nih. Kalau saya sih melihat kebijakan publik kita dia, ini kan biasanya kan sangat terkaitan pada proses perusahaan hukum gitu ya, dan Hmm. juga mungkin peraturan-peraturan gitu ya, yang artinya memang akan berdampak pada publik dan banyak berhubungan dengan pemerintahan, sehingga kan tadi ada proses administrasi yang harus dijalankan agar apa produk hukum yang diciptakan itu sesuai dengan kepentingan publik gitu. Bukan hanya kepen publik itu banyak ya, maksudnya ada mungkin ada entitas penguasa, entitas perusahaan, entitas apa entitas lingkungan dan juga masyarakat seperti itu sih. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau berpendapat? Apa itu kebijakan publik atau public policy gitu ya dalam bahasa Inggris? Oke, kita mulai coba bahas ya. Terima kasih ya Mas Kiram, Mbak Mita. Jadi yang dibilang, saya mungkin mulai dari Mas Kiram dulu ya. Yang tadi dibilang Mas Kiram itu sebetulnya itu lebih kepada aktor-aktor ya. Jadi misalnya kalau kita bicara soal kebijakan, siapa sih yang punya otoritas untuk membuat kebijakan? Ya, kalau pemerintah itu definisinya pemerintah itu siapa ya gitu loh. Karena kan itu akan bergantung pada sistem politiknya. Misalnya kalau demokrasi itu kan berarti kebijakan itu dia bisa bersumber dari eksekutif, ya, bisa bersumber dari legislatif gitu kan, dua aktor ini di level nasional maupun di level daerah ya. Cuman kalau daerah ya disebutnya nanti DPRD ya, baik tingkat satu atau tingkat dua. Tapi kalau kita mau bicara soal definisi, ya kebijakan publik itu sebetulnya yang dibilang Mbak Mita itu sebenarnya tepat sekali ya. Jadi kita sering melihat ya kebijakan itu apa namanya secara sederhana ya. Mungkin orang akan menganggap bahwa kebijakan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Misalnya dia ngeluarin produk hukum, misalnya ketika COVID kemarin dia bikin PSBB. Tapi kita jarang sebenarnya memandang bahwa sebenarnya ketika pemerintah itu tidak melakukan sesuatu terhadap satu isu, itu juga sebetulnya didefinisikan sebagai kebijakan. Makanya tadi Mbak Mita itu bilang gitu ya, bahwa kebijakan itu sebenarnya pilihan antara mau melakukan atau tidak melakukan gitu ya. Nah, ini mungkin langsung what is public policy.
Jadi nih ya, seperti yang ditulis di sini gitu ya, a define course of action or inaction gitu ya. Dia mau melakukan atau tidak melakukan. Misalnya begini, di level nasional ketika ada em, apa ya contohnya yang enak ya, saya lagi nyari yang padanannya tuh oke gitu. Tapi gini, poinnya misalnya gini, ketika ada apa namanya, ada apa ya, katakanlah misalnya lagi ada yang bisa kasih contoh nggak sesuatu hal yang tidak dilakukan pemerintah nih, saya sambil mikir ya, apa ya kira-kira ya di level nasional ada nggak sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah tapi itu sebetulnya kebijakan. Misalnya gini, masalah harga misalnya. Tadi saya mau ambil yang aktual yang terjadi di nasional tapi saya belum kepikiran ya. Tapi misalnya gini, masalah harga. Misalnya harga harga beras misalnya ya. Harga beras itu mengalami kenaikan misalnya di pasar. Lalu pemerintah punya pilihan kan, dia mau memilih untuk mengintervensi harga atau sebaliknya, dia mendiamkan itu, membiarkan itu sesuai dengan pasar misalnya. Nah, itu kan sebenarnya ketika dia mendiamkan harga, ya, dia tidak melakukan apapun terhadap perubahan harga beras misalnya di pasar itu, ya itu adalah kebijakan publik gitu ya. Itu juga bagian dari public policy. Itu adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah gitu ya. Jadi apa namanya, hal-hal yang sebenarnya tidak diatur oleh pemerintah itu juga sebetulnya bagian dari policy negara gitu ya. Karena itu yang jadi pilihan. Makanya dia didefinisikan sebagai aksi atau tindakan yang tidak in action gitu ya, yang diambil oleh pemerintah. Ini konteksnya kayaknya US nih, saya ngambil PowerPoint-nya makanya disebut federal ya. Tapi poinnya sebenarnya sama gitu ya. Isu apapun yang terjadi di dalam masyarakat ketika pemerintah tidak mengambil tindakan, maka itu juga adalah bagian dari kebijakan publik gitu ya. Nah, ini menarik ya teman-teman semua. Kalau kita lihat dalam bentuk yang lain, ya, wujud daripada kebijakan itu kan bisa macam-macam ya. Misalnya di sini disebut ada system of law, ya, eh, sistem hukum gitu kan, atau regulatory, kerangka aturan, atau misalnya course of action gitu ya, suatu tindakan-tindakan yang apa namanya tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya tadi ya harga beras itu misalnya naik di pasar. Ketika kan biasanya kalau dalam ekonomi itu ketika harga beras naik itu kan dia terjadi karena simply ya, ini penyederhanaannya adalah karena demand tinggi tapi supply-nya rendah ya. Biasanya begitu. Makanya biasanya pemerintah itu sering impor gitu kan, karena dia merasa kecukupan beras secara nasional itu tidak memadai sehingga dia harus mengambil beras dari luar agar apa? Agar harga itu stabil. Nah, itu adalah wujud dari course of action. Atau dia melakukan funding ya, prioritas terhadap topik-topik tertentu atau isu-isu tertentu. Dan kita juga menyadari bahwa sebenarnya public policy itu nggak harus melulu langsung dari pemerintah gitu. Dia bisa misalnya di outsource kepada pihak lain. Misalnya gini, bantuan sosial. Bantuan sosial itu sebenarnya nggak harus melulu dilakukan oleh negara, nggak harus melulu dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana, implementornya. Bantuan sosial itu bisa sebenarnya diserahkan misalnya kepada pihak ketiga, yang mana nanti pihak ketiga itu nanti dia yang menyebarkan itu gitu ya, yang membagikan itu, yang mengimplementasikan itu. Jadi dia bisa sistem hukum, ya, dia bisa peraturan-peraturan dari segala level ya, undang-undang, terus di bawah undang-undang itu kan ada peraturan pemerintah ya kan, atau kalau di level daerah itu ada peraturan daerah ya, atau misalnya tindakan-tindakan interventif pemerintah terhadap pasar yang biasanya disebut dengan koreksi pasar, atau bahkan even dia tidak memilih untuk tidak melakukan sesuatu terhadap satu isu, itu adalah bagian dari public policy gitu ya. Kenapa disebut public policy? Dan mungkin ini ada satu pertanyaan juga nih mungkin ya sebagai bahan diskusi kepada teman-teman semua. Kenapa
dalam bahasa Inggris ya, public policy itu diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Ada yang tahu nggak? Apakah policy artinya kebijakan secara harfiah atau ada di makna lain? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kita menyebutnya sebagai kebijakan? Ini ngomongin ini ya, ngomongin soal uh, linguistiknya lah. Kenapa di dalam bahasa Inggris disebut dengan policy? Ini apa sih? Saya juga nggak hafal nih ininya, urutan PowerPoint-nya. Oh, ini policy proses, oke. Pertanyaan saya, ada nggak yang tahu kenapa ya kita menyebut, ini kita masih ngomongin definisi ya, masih ngomongin hal ihwal definisi. Kenapa di luar disebut public policy, di sini disebut kebijakan publik. Publik itu ya publik ya, tapi kenapa policy kemudian jadi kebijakan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, kalau belum ada, jadi gini teman-teman, coba lihat akar kata policy itu apa sih? Akar kata policy itu adalah polis ya, atau dia sebenarnya dekat dengan politik sebenarnya. Jadi definisi politik itu kan simply dia adalah urusan publik ya. Jadi apa namanya, hal ihwal yang berkaitan dengan urusan publik itu dia politik, politics. Dan kalau kita ngomongin politics berarti dia tidak bebas dari interest ya, dia tidak bebas dari kepentingan. Makanya dan kita harus sadar bahwa yang namanya policy itu dia tidak lepas dari kepentingan gitu ya, tidak lepas dari apa namanya proses politik. Makanya disebut dengan policy. Jadi memang sebenarnya ini ada apa namanya satu concern juga kenapa misalnya kita sebut kebijakan ya, karena kalau kebijakan itu kan baik kebajikan ya, sesuatu hal yang sifatnya itu selalu baik gitu kan. Tapi kalau policy itu kan nggak selalu baik gitu loh. Ada policy yang justru tidak baik buat publik tuh ada gitu loh. Makanya dia disebut policy karena dia prosesnya politik. Kalau kebijakan itu kan didefinisikan begitu saja gitu ya, ansih sebagai kebijakan itu kan seolah-olah kebijakan itu adalah sesuatu yang bajik ya, sesuatu yang baik. Jadi seolah-olah sesuatu segala hal yang dilakukan pemerintah itu baik untuk rakyatnya gitu ya. Ya padahal kalau kita ngeliat yang kejadian ya sebenarnya nggak juga gitu, karena pemerintah juga bisa salah misalnya, atau pemerintah misalnya berada dalam pemimpin bangsa ini punya tekanan-tekanan politik di sekitarnya yang membuat terkadang policy itu justru tidak berpihak pada publik gitu ya. Jadi ini juga bagian penting dalam kita mendefinisikan policy gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara hierarkis ya teman-teman semua, policy itu sebenarnya udah di levelnya itu di level teknokratis sebetulnya ya. Level teknokratis itu artinya level teknis yang eh, itu harus dilakukan secara pengujian saintifik gitu ya, pengujian yang basisnya evidence. Kalau kita memang mau policy yang dikeluarkan itu tepat gitu. Tapi kita juga harus menyadari gitu ya, karena kebijakan itu selalu berkaitan dengan yang namanya proses politik, maka kebijakan itu selalu berkaitan juga dengan tarik-menarik antara yang politik dengan yang teknokratis gitu ya. Jadi mungkin kita sadar gitu ya, misalnya gini, kita ngomongin COVID ya. COVID-19 itu kan sebenarnya udah banyak ya para epidemiolog tuh, orang-orang FKM, orang-orang ahli kesehatan masyarakat itu udah menyarankan untuk melakukan apa namanya, lockdown ya, bahkan ya kalau kita nyebut ke negara-negara lain itu kan lockdown ya. Lockdown itu artinya kita nggak bisa keluar sama sekali tuh COVID, karena itu udah, itu sarannya saran saintifik gitu ya, yang dikasih sama epidemiolog gitu. Tapi kenapa kemudian pemerintah gamang gitu ya? Ini bukan cuma di Indonesia ya, di negara-negara lain juga sama gitu, di beberapa negara lain juga sama. Kenapa kemudian pemerintah gamang? Misalnya kalau misalnya kita apa namanya melakukan lockdown, ini akan berdampak pada misalnya ekonomi. Oke, itu ada pertimbangan teknokratis. Tapi sebenarnya secara politis juga ada gitu ya teman-teman semua. Misalnya gini, kebijakan-kebijakan yang dia tidak populer ya, yang akan punya dampak langsung kepada banyak orang, itu punya efek elektoral.
Jadi biasanya pemerintah itu dalam beberapa kasus itu dia enggan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang sebenarnya itu punya efek positif jangka panjang, tapi dia memilih untuk menyelamatkan siklus elektoralnya gitu ya, supaya dia tidak mengalami penurunan kepercayaan publik misalnya. Itu adalah perimbangan politis gitu. Atau hal-hal lain yang dalam proses demokrasi misalnya antara eksekutif dan legislatif terjadinya lock dan segala macam, eksekutif maunya apa tapi kemudian legislatif karena dia juga merasa mewakili konstituen, dia harus menentang dan apa namanya dan menolak apa yang dilakukan oleh eksekutif. Itu kan proses politik ya. Jadi dilema-dilema seperti itu tuh akan selalu terjadi gitu di dalam public policy gitu. Jadi kita harus menempatkan kebijakan ini adalah sesuatu yang dia teknokratis tapi dia juga di satu sisi politis, dan ini dua hal ini selalu tarik menarik ya antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Gitu. Oke, ada yang mau ini berkomentar? Ini saya sambil lihat-lihat isi PowerPoint sama bukan punya saya. Oh, oke, siap. Nice ya. Ada yang mau berkomentar? Ada yang masih bingung? Ini saya sambil nungguin Mas Fuad ya, barangkali Mas Fuad tiba-tiba masuk. Oke, kalau nggak ada, jadi gini ya teman-teman, kalau apa kita mulai masuk ke policy proses ya. Sebenarnya bagaimana sih suatu kebijakan itu dibentuk gitu ya? Misalnya kenapa kemudian pemerintah itu harus mengambil posisi mengambil tindakan atau tadi gitu pilihan tidak mengambil tindakan, itu ada basisnya gitu ya, ada sesuatu hal yang melandasinya. Sebenarnya simple ya kalau kita ngeliat dari apa namanya dari segi proses ya. Soalnya public policy proses itu simply dimulai dari problem identification gitu ya. Identifikasi problem. Dan problem ini tuh bukan personal problem ya teman-teman semua, tapi ini adalah public problem. Nah, ini jadi pertanyaan saya, apa perbedaan antara personal problem dengan public problem? Ada yang mau komentar nggak? Apa bedanya masalah personal dengan masalah publik? Ada nggak kira-kira? Lewat chat boleh, mau angkat tangan boleh. Izin Kak coba jawab. Silakan, silakan Mbak Mita. Mungkin yang dimaksud dengan personal apa problem personal ya. Nah, problem personal itu mungkin masalah gitu ya, masalah individu mungkin. Nah, kalau kemudian problem publik itu kan masalahnya orang banyak gitu ya, menyangkut Oke, masyarakat gitu kan, itu. oke. Oke, saya misalnya ngambil contoh gini, teman-teman. Nih, kita mengexercise ya, yang namanya perbedaan dari dua ini. Orang bunuh diri itu personal, public personal apa, masalah personal atau masalah publik? Bunuh diri. Ah, menurut saya itu bisa dikatakan personal gitu ya, bisa juga eh, publik gitu. Oh, sorry, sorry, sorry. Tiba-tiba kok saya kepental ya. Sebentar. Gimana, gimana? Mbak Mita, maaf, maaf. Boleh diulang nggak penjelasannya? Maaf ya. Boleh diulang, maaf ya Mbak Mita ya. Jadi ngulang-ngulang nih.
Kenapa tadi bunuh diri itu masalah personal apa masalah publik? Menurut saya bisa dikatakan dua-duanya gitu. Mm-mm. Karena kan tergantung dari apa yang dialami gitu kan. Kemudian kenapa itu menjadi personal mungkin lahir dari dirinya. Nah, lalu kalau publik itu kan dia bunuh diri tentu melibatkan eh, orang lain juga gitu kan. Melibatkan orang lain itu maksudnya begini. Ada sektor-sektor lain gitu yang terlibat di dalam permasalahan itu, misalkan dari sektor apa ya, kepolisian gitu ya, yang menangani itu dan lain sebagainya, atau pemerintah sesuai dengan permasalahan yang terjadi begitu. Oke, terima kasih Mbak Mita. Mas Kiram gimana? Atau yang lain juga boleh ya, silahkan ya. Ada yang ingin berpendapat? Silahkan Mas Kiram dulu deh. Iya, saya sih berpendapat ya. Mm-mm. Sebenarnya menurut saya sih memang agak susah ya. Terus saya juga sebenarnya tadi itu mencoba mencari kira-kira apa ya definisi hal mungkin individu atau nggak private ya. Karena kalau dalam hukum sendiri kan kita kan juga punya hukum perdata kan artinya juga kita mengurusi Mm. masalah-masalah dalam keluarga gitu. Itu kan juga merumuskan hukum perdata kan juga dari bagian dari kebijakan publik. Artinya kan kita kan Ya juga betul. mengurusi nih Mm. gimana ya kita. Perceraian aja diatur ya. Ah, itu kan juga artinya kita juga buat juga peraturan yang mengurusi masalah-masalah privat gitu kan. Mm-mm. Nah, eh, kalau saya sih melihatnya jadi seperti ini ya. Jadi kalau dalam yang apa subjektivitasnya yang saya adalah kalau kita melihat itu ada kepentingan yang apa mungkin berbahaya secara umum ya bagi komunitas saya selalu lebih suka untuk mendepankan komunitas dibandingkan individu karena ya kita mempertahankan negara ya bukan mempertahankan satu individu saja. Jadi tadi kayak masalah bunuh diri. Oh, kalau bunuh diri terus menerus nanti kekurangan SDM berbahaya gitu ya. Oh, nggak ada yang menikah nanti kita nggak punya penerus sehingga ini menjadi masalah publik. Jadi sebenarnya di sini kerangka yang saya lihat adalah lebih kepada apakah ada dampak bagi komunitas gitu ya. Apakah itu baik tadi ini hanya masalah apa tindakan personal, tapi kalau memang nanti secara akumulatif berdampak bagi komunitas ataupun apa suatu negara itu bisa menjadi suatu kebijakan publik seperti itu. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Kiram. Ya betul ya. Bahkan sebenarnya bukan cuma perdata ya Mas Kiram ya. KUHP kita itu kan sebenarnya bahkan mengatur urusan personal tuh. Zina itu kan sebenarnya urusan personal ya. Perzinahan ya. Oke, ada lagi nggak yang lain, teman-teman? Nih saya absen-absen aja ya. Mbak Aurelia, Mas Budiarto. Oh, ada Mas Farhan, Mas Hazim, Mas Riki, Mbak Risti, Mbak Salvina. Ini, oh belum ada Mas Fuad ya. Jadi saya harus lanjut ini. Ada yang lain? Oke, kalau belum ada, kelihatan ya gambar ini ya teman-teman ya. Ada yang pernah melihat gambar ini nggak? Oke, kalau belum ada jadi gini teman-teman semua. Kita misalnya ngambil contoh bunuh diri ya teman-teman ya. Bunuh diri itu kan ya personal ya. Personal karena itu kan pilihan hidupnya dia ya. Cuman kalau kita coba telusuri misalnya. Oke, dia problemnya personal tapi misalnya gini, kita melihat dalam 1 tahun atau misalnya kita ngelihat dalam rentang 5 tahun atau 10 tahun lah, jangan 1 tahun. Misalnya dalam 10 tahun itu ada tren misalnya angka bunuh diri itu meningkat. Misal, itu kenapa ya kira-kira ya bunuh diri itu kok bisa meningkat gitu? Orang tuh banyak bunuh diri gitu. Kenapa orang kan bunuh diri itu kan secara psikologis yang saya tahu ya, ini koreksi kalau saya salah, itu kan sebetulnya problemnya itu kan problem di psikologisnya, misalnya dia depresi gitu ya, ada ketidakpuasan dalam kehidupan dia, ada tekanan-tekanan sosial yang dia alami gitu kan. Dan ketika dia merasa bahwa tekanan-tekanan ini tidak apa namanya tidak bisa dibendung, dia merasa hopeless ya, dia merasa depres, itu kemudian
dia bunuh diri. Misalnya mahasiswa tuh setiap tahun tuh pasti selalu ada ya teman-teman ya. Mahasiswa bunuh diri misalnya. Saya ambil contoh mahasiswa. Misalnya mahasiswa bunuh diri karena dia bermasalah di skripsi misalnya ya. Gitu kan. Dia masalah di nilai. Bahkan dulu anak UI itu ada anak FE itu gara-gara nilainya rendah itu dia bunuh diri. Itu kalau kita kuli-kuli kan sebetulnya itu bukan karena skripsinya atau bukan karena nilai ya. Skripsi sama nilai itu kan ya itu benda mati gitu ya. Sesuatu hal yang tidak punya punya apa namanya punya impresi tertentu gitu. Tapi kan di balik itu tuh kan ada tekanan sosial ya, gitu loh. Ada tekanan sosial. Nah, menjelaskan problem seperti itu tuh sebenarnya akan sangat relevan kalau kita ngelihat ada namanya konsep itu disebut sebagai social ecological model. Ini gambar yang saya paparkan di sini. Jadi model ekologi sosial ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa yang namanya problem daripada individu itu muncul dari struktur. Kita sebut struktur itu karena dia saling terkait ya, struktur yang di luarnya itu, struktur atasnya itu. Jadi strukturnya itu nyambungnya itu sampai sifatnya itu makro ya, individual. Misalnya tadi orang bunuh diri misalnya karena tekanan keluarga gitu, karena keluarganya tidak mendukung, karena orang tuanya broken home. Tapi misalnya kalau kita lihat orang broken home itu bisa nggak kita telusuri itu lebih ke atas lagi misalnya. Problem orang rumah broken home gitu misalnya suami istri berantem itu kenapa ya kira-kira? Ada masalah ekonomi misalnya, masalah pengangguran, masalah sulitnya mencari pekerjaan misalnya. Itu kalau kita tarik lagi ternyata secara institusional mungkin ada, secara cultural mungkin ada gitu. Misalnya dia mengalami apa namanya pengucilan sosial misalnya, atau misalnya dia melihat persaingan antara tetangga itu bagian penting gitu ya di dalam apa namanya keputusan hidup kita. Dan kalau kita tarik lebih atas lagi, itu ada public policy yang berpengaruh di situ. Misalnya saya ambil contoh ya, yang juga sebenarnya sederhana. Pernah dengar berita ini nggak, Indonesia itu adalah negara yang paling malas berjalan kaki? Ada yang pernah dengar nggak? Coba cek lah, googling sekarang. Indonesia paling malas berjalan kaki. Tapi kita harus cek misalnya, apakah masalahnya itu karena misalnya Indonesia itu negara tropis, panas, orang jadi malas jalan kaki. Misalnya kita bandingkan Jakarta dengan Singapura ya. Misal Singapura itu kan masih dekat dengan ekuator. Kita bandingkan yang sangat kontras. Kenapa orang-orang Singapura itu mau berjalan kaki dengan kondisi cuaca yang sama-sama panas misalnya? Singapura tuh panas loh, sama kurang lebih sama lah. Apalagi Singapura tuh lebih dekat dengan garis itu kan. Dan Jakarta justru orang pada malas jalan kaki. Apakah itu karena orang itu malas gitu ya? Individu itu malas, itu masalah personalnya dia. Ternyata kalau kita kulik-kulik kan enggak ya. Singapura itu dia mau jalan kaki itu karena ada yang namanya public transport, sistem public transport, ya, transportasi publik yang sistemnya itu memungkinkan untuk orang itu berjalan. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa koreksi ya, teman-teman mungkin yang pernah mendalami di isu transportasi publik. Jadi idealnya ya teman-teman semua, yang namanya transportasi publik itu kita berjalan kaki itu idealnya itu maksimal itu 500 meter. Jadi gini, misalnya saya di rumah saya di Bogor ya. Rumah saya di Bogor, kantor saya di Jakarta misalnya. Misalnya saya pengen ke kantor saya di Jakarta dengan transportasi umum. Maka saya untuk bisa sampai ke transportasi publik yang pertama itu paling tidak saya berjalan paling jauh itu 500 meter. Jadi 500 dalam jarak 500 meter itu saya harus nemu transportasi publik. Misalnya kalau di konteks Indonesia itu ya public transport feeder misalnya bis kecil, atau mungkin sebetulnya angkot tuh bisa dimanfaatkan untuk itu, gitu ya. Kemudian dari feeder atau angkutan pengumpan ini saya diantarkan kepada simpul transportasi massal yang lebih besar, misalnya apa, kereta. Kalau di Jabodetabek itu ya KRL atau kereta api misalnya. Terus dari KRL ini kemudian saya diantarkan sampai ke Jakarta. Dari Jakarta, ketika sampai di stasiun tujuan di saya di Jakarta untuk ke kantor, ada transportasi publik lagi yang ketika saya jalan kaki itu jaraknya nggak jauh. Ya,
Misalnya naik bis gitu ya, naik bis apapun misalnya. Sampai kemudian ketika ke kantor, saya juga nggak jalannya nggak jauh sampai kantor. Itu namanya public transportation system. Jadi transportasi publik itu bukan infrastrukturnya gitu ya, bukan kalau misalnya ngomongin angkot tuh harus bagus, ngomongin bis tuh harus bagus. Oke, nyaman iya. Tapi poin daripada public transport itu kan bagaimana memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain itu secara efektif gitu. Nah, kenapa orang-orang Singapura itu misalnya em, lebih senang berjalan kaki, dia jarang sekali naik mobil dibandingkan dengan kita karena sistem public transport itu memungkinkan dia untuk berjalan kaki. Kalau kita kan enggak, kita susah sekali loh untuk berjalan kaki gitu ya. Ini setidaknya misalnya di Jakarta lah, pengalaman Jakarta ya mungkin teman-teman bisa share lagi di tempat lain gitu. Tapi di Jakarta ya kota-kota besar itu kalau kita nggak punya motor itu susah dan secara cost itu lebih efisien saya punya motor. Gitu. Walaupun mungkin kalau hitung-hitungan bensin dan harga biaya yang harus kita keluarkan untuk transportasi mungkin dalam titik tertentu lebih banyak cost-nya di kalau saya penaik motor misalnya gitu dari Bogor ke Jakarta. Tapi kan secara waktu coba teman-teman bayangkan saya naik motor misalnya saya hanya bisa menghabiskan 45 menit, tapi dengan public transport yang tidak efektif itu bisa menghabiskan sampai 2 jam lebih. Itu kan jauh sekali. Jadi apakah misalnya dengan kondisi seperti itu kemudian secara ujuk-ujuk gitu kita orang-orang Indonesia itu tiba-tiba jadi orang yang malas jalan kaki kan enggak gitu ya. Tapi ada kondisi struktural itu tadi. Di Singapura itu yang namanya punya mobil itu pajaknya tinggi sekali. Jadi ada disinsentif itu kebijakan. Ada disinsentif yang diberikan oleh pemerintah agar orang-orang itu enggan untuk membeli kendaraan. Bahkan kan denda kalau melanggar aturan lalu lintas itu tuh gede banget ya. Dulu tuh saya lihat tuh waktu ke Singapura itu angkanya tuh sampai 500 Singapura dolar itu gede banget kan. 5 juta lebih gitu di tahun 2012 waktu itu saya ke sana. Nggak tahu sekarang berapa. Nah, terus kemudian kenapa misalnya apakah orang-orang Singapura itu jalan kaki itu kenapa mau misalnya? Ternyata yang menarik itu ya di trotoar, selain trotoarnya oke ya, trotoarnya itu besar, nyaman untuk berjalan, itu dia pakai ini ada penutupnya. Coba cek teman-teman lihat di sepanjang trotoar tuh dia pasangin kayak kanopi di atasnya yang membuat dia nggak langsung terpapar sinar matahari kan, yang lebih adem gitu. Nah itu kan tata kota ya, tata kota itu kan public policy ya, gimana kemudian negara atau pemerintah itu mencoba untuk membuat pengaturan semacam itu. Termasuk sebenarnya kita misalnya bicara soal bunuh diri itu problemnya ini bisa jadi problem sosial gitu ya. Kenapa? Karena misalnya gini, kenapa ada orang sampai dengan merasa stres gitu, merasa depresi? Coba cek misalnya, mungkin teman-teman yang suka statistik bisa tuh melakukan cross tabulasi misalnya. Angka depresi itu paling gede itu di kelompok kelas menengah atas apa kelas menengah bawah? Secara sosial ekonomi ya. Kelas menengah atas oke ada depresi. Angkanya itu tapi tidak akan sebesar angka depresi yang ada di kelas menengah bawah. Karena apa? Struggling yang mereka rasakan secara ekonomi itu lebih besar di kelas menengah bawah. Ada ketimpangan. Kalau udah ketimpangan sosial ini public problem gitu ya. Masalah publik yang kalau dia masalah publik berarti addressingnya itu harus lewat kebijakan publik. Ini banyak sekali nanti kita bisa mendiskusikan macam-macam ya. Misalnya kenapa kemiskinan itu selalu turun temurun tuh ada gitu. Kenapa misalnya keluarga miskin itu selalu melahirkan anak miskin? Nggak selalu, tapi secara statistik itu signifikan. Nah itu juga sebenarnya bagian dari public policy. Makanya ini salah satu ilustrasi yang pengen saya tunjukkan ya bagaimana kemudian masalah individu itu sebetulnya bisa menjadi public problem. Walaupun tentu tidak sebuah masalah personal itu adalah masalah publik ya. Misalnya kalau saya putus dengan pacar saya misalnya gitu kan, atau saya berantem dengan pacar saya, itu personal problem mungkin gitu ya. Karena sejauh amatan saya itu nggak ada masalah sosial di situ gitu kan. Itu urusan Anda dengan pacar Anda gitu kan. Tapi kalau misalnya perceraian misalnya suami istri itu mungkin bisa jadi public problem gitu ya. Itu perlu ditelusuri gitu. Dan jadi ketika dia menyentuh public problem itu harus ada addressingnya itu dengan public policy.
Jadi dia bisa mewujud sebagai personal problem, tapi ketika kalau kita tarik ke atas itu ternyata dia berkaitan dengan kondisi-kondisi eksternal lain yang saling satu terkait, em, ternyata apa namanya? Ternyata itu jadi public problem. Ketika dia public problem, maka ada intensi pemerintah untuk mengintervensi itu melalui kebijakan publik. Yang kata Mbak Mita tadi itu pilihannya mau dia ambil tindakan atau sebaliknya. Gitu. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint. Ada yang mau bertanya? Ini Mas Fuad menyampaikan kabar ya teman-teman semua nih barusan WA. Mohon maaf, ternyata lagi sakit ya teman-teman Mas Fuad ya. Bentar saya balas dulu WA-nya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang belum jelas dari penyampaian saya? Saya balik lagi ke PowerPoint ya. Oke, itu tadi gitu ya. Itu namanya public problem gitu ya, masalah publik. Atau biasanya kalau orang-orang sosiologi itu sebutnya sebagai masalah sosial gitu ya. Kalau dalam konsep sosiologi itu disebut dengan mengimajinasikan secara sosiologis gitu. Jadi melihat masalah yang kesan awalnya itu adalah masalah personal, tapi sebenarnya itu bisa jadi masalah apa namanya masalah publik. Dan kita harus akui ya teman-teman semua banyak terutama di level pemerintah daerah itu mereka seringkali gugup gitu dalam menghadapi hal ini. Mereka seringkali salah menempatkan kayak menganggap ini cuma masalah personal. Dia cuma menganggap ini masalah hal yang sebenarnya nggak perlu diadres lewat kebijakan publik yang padahal sebenarnya ini bisa jadi masalah publik gitu ya. Gitu. Jadi problem identification yang pertama dalam public policy proses itu adalah mengidentifikasikan bahwa problem itu adalah problem publik gitu ya. Problem publik yang sehingga itu harus dientaskan dengan kebijakan publik. Nah, setelah problem identification ini ada namanya proses policy formulation gitu ya. Nah, di formulation inilah yang kemudian antara yang politis dan teknokratis itu saling tarik-menarik gitu. Misalnya gini, secara teknokratis itu perimbangannya itu evidence ya, perimbangannya itu science. Makanya teman-teman mungkin pernah dengar istilah evidence based policy gitu ya, atau misalnya ada istilah keren lainnya itu scientific based policy gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah itu sebenarnya kepake harusnya ya untuk policy formulation karena kita belajar riset dan untuk mengidentifikasi problem itu kan harus lewat riset ya teman-teman semua. Prosesnya adalah riset gitu. Nah, tapi dalam banyak hal dia sering juga tarik menarik gitu ya dengan policy formulation gitu kan. Misalnya gini, saya ambil contoh yang paling dekat ya, tarik menarik. Misalnya gini, kita ngomongin bola misalnya. Kemarin FIFA batal ya untuk menjadikan Indonesia itu tuan rumah Piala Dunia U19 ya. Gara-gara kita dianggap tidak apa namanya tidak ramah gitu ya. Karena ada yang menolak Israel kan. Oke. Oke. Sekarang kira-kira kalau kita lihat misalnya gini. Kan ada Pak Pak Wayan Koster gitu ya di Gubernur Bali sama Pak Ganjar itu kan kenceng ya di situ ya untuk menolak itu. Kira-kira itu ada elemen politisnya nggak ya teman-teman semua? Ada nggak mungkin tekanan-tekanan yang harus membuat kemudian Ganjar dan Pak Wayan Koster itu bersuara semacam itu? Padahal sebenarnya secara teknis pemerintah daerah harusnya itu dia tidak punya apa namanya? Dia tidak punya wewenang. Otonomi daerah itu pelayanan dasar itu memang pemerintah daerah. Ini kira mungkin bisa bisa koreksi ya. Tapi kalau keamanan nasional, politik luar negeri itu kan urusannya pemerintah pusat, gitu ya. Harusnya kan pemerintah daerah itu tidak komentar masalah itu gitu loh. Tapi kemudian tiba-tiba ada dorongan apa namanya untuk menolak itu gitu tiba-tiba muncul. Dan Pak Ganjar jelas beliau sangat berisiko sekali gitu.
ketika menyuarakan itu kan diserang habis-habisan kan, termasuk Gubernur Bali itu ya. Itu bagian dari apa namanya proses politik gitu ya. Jadi proses politik sesuatu yang kita tidak melihat itu gitu. Termasuk sama gitu ya. Kita misalnya kita ngomongin COVID gitu ya. COVID itu perimbangan politisnya itu besar gitu ya. Selain misalnya tadi yang saya sebut misalnya kekhawatiran, misalnya ada kekhawatiran ini masih asumtif ya. Misalnya kekhawatiran akan em, secara elektoral akan berkurang karena kalau di lockdown itu akan banyak orang yang akhirnya tidak bisa makan misalnya, atau misalnya perimbangan teknokratis lainnya yang juga kompleks, misalnya ketika tarik menarik sama ekonomi itu ada kekhawatiran ketika ekonomi itu justru terlalu lama terhambat itu akan membuat gejolak perekonomian itu lebih parah misalnya. Tapi di situ mungkin juga ada politisnya gitu yang kita nggak tahu di situ tuh, yang membuat kenapa kemudian kadang-kadang pemerintah tuh suka gamang di situ. Makanya ya kita jangan heran gitu, sebenarnya negara ini tuh banyak sebenarnya orang pinter ya, orang-orang yang jadi tenaga ahli, staf ahli di pemerintahan itu kan banyak ya yang orang-orang pinter gitu kan. Tapi kemudian kenapa kayaknya mereka justru jadi apa namanya justru jadi tidak muncul, tidak signifikan gitu peranan mereka ya, karena itu tadi ada masalah politis gitu ya. Ini juga sebenarnya kelihatan lah gitu. Misalnya kemarin ini juga diambil contoh sama Mas Fuad ya 2 minggu lalu itu Pak Bambang Pacul DPR itu yang dia bilang kita ngikutin apa kata ketua umum gitu ya. Apa kata ketum itu kan politis gitu loh. Jadi ya kan. Jadi itu tidak melulu soal teknokratis gitu ya, tapi itu juga politis gitu. Ini tarik menarik yang apa namanya yang cukup rumit sebenarnya dalam policy formulation gitu kan. Nah, kemudian setelah policy formulation ini, barulah kita masuk kepada adopsi. Jadi proses adopsi ini sebenarnya proses pra-implementasi ya. Jadi adopsi ini adalah proses di mana biasanya policy itu mulai diuji cobakan misalnya. Misalnya kalau kita mau, misalnya pemerintah mau mencabut subsidi BBM misalnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya secara teknokratis, subsidi BBM itu beban APBN itu kan besar sekali ya teman-teman semua. Dia beban APBN-nya besar sekali. Itu memang idealnya itu tidak disubsidi BBM itu. Kenapa? Karena selain memberikan beban APBN itu juga jadi insentif untuk penggunaan kendaraan pribadi, gitu kan? Salah satunya ke situ. Tapi kemudian kan karena adopsi itu nggak mungkin tiba-tiba gitu kan, karena itu akan menimbulkan gejolak sosial di bawah, maka biasanya proses adopsi itu sifatnya itu adalah bertahap. Misalnya subsidinya itu dikurangin dulu berapa persen misalnya. Jadi tetap subsidinya masih ada, tapi jumlah dari yang sebelumnya itu ada pengurangan. Nanti lama-lama bertahap tuh, ntar berkurang lagi, ntar orang udah terbiasa, ntar dia berkurang lagi. Itu namanya proses adopsi kebijakan, gitu. Banyak sebenarnya contoh-contoh lain yang sifatnya itu policy adoption. Sebenarnya PSBB itu juga bagian dari adopsi kebijakan ya, karena orang tuh kan awalnya tidak terbiasa ya dengan biasa di rumah, apa yang biasanya mungkin dia kerja keluar, tiba-tiba dia harus di rumah, berinteraksi di rumah, itu kan ada banyak gejolak di situ. Tapi pengadopsian itu membuat lama-lama orang itu bisa terbiasa gitu ya dengan kebijakan tertentu. Tuh. Baru kemudian policy itu bisa terimplementasikan. Implementasikan ya artinya policy itu ya bisa dilaksanakan secara utuh gitu kan. Ketika dia dilaksanakan secara utuh baru dievaluasi. Ini proses yang sebenarnya sangat umum ya dalam public policy. Kita nggak bicara public policy yang baik, kita tidak bicara public policy yang buruk, tapi kita bicara soal bagaimana public policy itu berproses. Simplinya kayak gini, gitu ya. Policy formulation itu nanti melibatkan DPR RI, melibatkan kementerian tertentu yang terkait dengan ranah kebijakannya. Policy adoption itu misalnya nanti melibatkan penerimaan masyarakat. Implementasi itu nanti bisa melibatkan birokrasi. Dan policy evaluasi itu biasanya apa namanya melihat sebenarnya apakah policy ini bisa efektif dalam mengentaskan masalah. Karena gini ya teman-teman semua, bisa lihat-lihat di slide berikutnya deh. Bukannya recognize.
Oh, ini yang tadi yang saya dulu sebut ya. Kita langsung aja deh. Formulate. Bentar, bentar. Ini tadi sudah sebut semua ya. Adopt. Nah, ini nih yang formulate itu bukan cuman ini ya, bukan cuman DPR, bukan cuman eksekutif ya, tapi ada different group kayak organisasi, terus civil society, kayak kebijakan BPJS itu kan sebetulnya ada peranan civil society yang sangat kuat ya, kebijakan jaminan sosial kita tuh. Nah, ini adopsi ya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebenarnya nih time consuming prosesnya ya kan, eh, sejauh mana kebijakan itu bisa diadopsi dengan efektif. Nah, ini implementasinya. Nah, kan bagaimana dia bisa di-applied gitu ya ke dalam situasi yang real, konsekuensinya terhadap individu apa, negara apa, terhadap organisasi apa gitu. Yang misalnya dia tidak ngikutin policy ini tadi implementasi. Nah, ini evaluasi ya, teman-teman. Jadi gini, ada dalam public policy itu tidak selalu bisa memuaskan semua pihak. That's why public policy itu pilihan. Dia disebut choices. Dia tidak bisa selalu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terkait. Makanya public policy itu tidak melulu, tidak selalu, dia bebas nilai ya, value free. Jadi dia selalu ada nilai, kita sebutnya paradigm utama gitu ya, yang membuat kenapa misalnya kemudian public policy itu dimunculkan. Jadi dia disebut misalnya gini, dalam public policy ketika orang-orang yang tidak apa namanya tidak mendapatkan kondisi yang tidak mendapatkan keuntungan yang dia hasilkan dari public policy gitu, itu disebut dengan, kalau di sini nyebutnya sih unexpected cost ya, biaya-biaya yang tidak terekspektasikan. Biaya ini bukan cuma soal ekonomi ya, tapi misalnya biaya sosial. Atau misalnya dia sebut di sini di PPT ini nyebutnya unforeseen problems ya, masalah-masalah yang ternyata muncul tapi justru tidak terlihat. Atau konsekuensi-konsekuensi yang tidak dimaksud atau biasanya disebut dengan unintended consequences gitu ya dalam public policy. Jadi ketika orang bangun apa namanya misalnya gini, orang bikin apa bikin infrastruktur tertentu, misalnya ngebangun BTS untuk infrastruktur internet yang biasanya mungkin secara teknokratis, misalnya dia butuh kontur tanah tertentu, yang misalnya dalam beberapa hal ternyata itu apa namanya adanya di wilayah-wilayah yang sebenarnya itu ada penduduknya, misalnya itu kan harus ada proses relokasi ya, gitu ya, harus ada proses pemindahan. Nah, proses pemindahan ini kan ada dampak kerugian yang didalami oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi misalnya dia mau ngebangun sesuatu di tanah yang punya memang masyarakat ada di situ untuk kepentingan negara misalnya, dia melakukan relokasi. Relokasi itu kemudian diantisipasi lah kemudian si masyarakat ini yang terdampak. Nah, yang terdampak ini kan disebut sebagai unintended ya, konsekuensi yang sebenarnya nggak dia maksud gitu ya. Niat baiknya kan pemerintah kan nggak mau ya mindah-mindahin orang seenaknya gitulah kira-kira gitu ya. Tapi kan itu harus dilakukan misalnya gitu. Karena kepentingan kebijakan, karena kepentingan negara misalnya, kepentingan tertentu itu harus dipindahkan. Tapi kita juga kadang-kadang harus apa ya, harus melihat gitu bahwa kadang-kadang unintended consequences antisipasinya ini juga nggak selalu bisa menyelesaikan masalah masyarakat ya. Misalnya saya ambil contoh gini, di Jakarta atau di kota-kota besar itu proses penggusuran ya. Jadi seringkali misalnya dulu tuh pemerintah Jakarta itu misalnya menggusur kampung-kampung kumuh gitu ya. Misalnya dia pengen mindahkan relokasi itu ke rumah susun. Rumah susun yang biasanya jaraknya jauh. Oke, direlokasi, dikasih rumah susun, dikasih tempat tinggal yang mungkin lebih layak secara fisik dan apa namanya dan dikasih ganti ruginya misalnya gitu ya. Dengan misalnya dia di rumah susun yang baru dia membayar biaya sewa yang lebih murah. Tapi apakah kemudian konsekuensi yang tidak dimaksud atau unintended consequences itu hilang begitu saja gitu ya, problemnya itu hilang, atau jangan-jangan justru memunculkan masalah baru? Nyatanya seringkali hal-hal kayak gitu tuh justru memunculkan masalah baru ya teman-teman semua. Misalnya gini, orang pindah di satu tempat ke tempat lain, itu orang ya
orang itu kan manusia ya, manusia itu dalam dan tempat itu dia menjangkarkan diri ke tempat, menjangkarkan diri secara sosial di tempat dan menjangkarkan diri secara ekonomi itu di tempat di mana dia berpijak. Problemnya kenapa? Problemnya orang-orang kota di Jakarta itu 50% itu adalah ekonomi informal. Informal itu kayak PKL, orang jualan, ya. Anda bayangkan ya, orang yang biasanya bisa jualan ketoprak lah. Dia punya pasar yang biasanya dia keliling di lokasi A. Tiba-tiba pemerintah memindahkan dia ke lokasi C yang jauh dari itu, yang dia itu belum punya marketnya di situ. Yang mungkin dia udah punya relasi supply chain-nya tuh udah di situ tuh, dia biasa beli kacang di mana, dia biasa belanja di mana, dia biasa berinteraksi di situ secara sosial. Bahkan mungkin orang-orang kayak gitu tuh bukan cuma setahun 2 tahun tinggal di situ, dia puluhan tahun. Bahkan sebelum pemerintah itu masuk mungkin ya, beberapa kampung-kampung asli Jakarta tuh yang sebelum era kemerdekaan aja tuh mereka udah ada sebenarnya secara turun-temurun di situ secara sosial gitu ya. Tapi kemudian apa namanya, mereka tiba-tiba dipindahkan sebagai karena mereka jadi unintended consequences tadi gitu ya. Karena pengen ada perapihan, karena ada konsekuensi dari implementasi rencana tata ruang gitu kan. Tiba-tiba mereka dipindahkan. Apa yang terjadi? Mereka informal. Mereka akan mengalami kehilangan mata pencaharian. Itu signifikan sekali. Dan ganti rugi yang misalnya diberikan kepada pemerintah itu tidak akan mencukupi untuk membiayai kehidupan mereka bertahun-tahun setelahnya di tempat yang baru. Makanya banyak orang protes relokasi. Relokasi itu bahasa positifnya, tapi bahasa negatifnya itu gusur gitu lah kira-kira gitu. Di Jakarta itu ada namanya Kampung Akuarium ya, di Jakarta Utara tuh. Itu Kampung Akuarium itu salah satu kampung asli Jakarta yang eh, apa ya, sangat inilah sangat sangat memorable, sangat historis. Dia bahkan sudah ada sejak awal tahun 1900-an gitu ya. Dan tiba-tiba mereka waktu itu mau digusur misalnya. Ya walaupun sekarang sih akhirnya karena penolakannya keras gitu kan dan advokasi dari civil society-nya baik, sehingga Kampung Akuarium itu justru sekarang dilibatkan dalam proses pembangunan di situ kan. Nah, itu kan penolakan kayak gitu tuh kadang-kadang mungkin tidak akan selalu berkaitan dengan ekonomi ya, tapi juga berkaitan dengan memori, berkaitan dengan eh, interaksi sosial, kehangatan, kekeluargaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun lamanya. Makanya misalnya cek misalnya orang-orang tua kita gitu ya. Misalnya kalau kita merantau, kita minta misalnya orang tua itu pindah bareng kita misalnya dari kampung asalnya ke tempat sekarang kita merantau. Biasanya orang tua dalam titik tertentu dia menolak. Karena apa? Karena itu dia punya historis dan memori yang itu kita nggak bisa melepaskan itu gitu loh. Kita ini kan makhluk sosial ya, dan sosialitas itu adalah memberikan memori yang kuat gitu, imajinasi itu kuat gitu di dalam diri kita. Nah itu dalam kebijakan publik sebenarnya semestinya evaluasi-evaluasi semacam itu tuh harus diperlihatkan, dilihat gitu. Sebenarnya gimana sih? Um, Apakah ini sebenarnya sudah adil atau belum gitu ya? Atau jangan-jangan sebenarnya ini cuman um, memunculkan masalah baru misalnya yang tidak selesai. Dulu itu kemacetan itu pemerintah itu selalu yakin gitu ya mengatasi kemacetan itu dengan bikin jalan baru misalnya. Tapi jalan baru itu tidak memberikan solusi kemacetan karena justru macetnya pindah. Terus di tahun berikutnya pemerintah, oh iya solusinya bikin jalan baru lagi. Itu nggak selesai-selesai itu problemnya. Kebijakannya bikin jalan baru, jalan baru, jalan baru. Ternyata kalau kita mengevaluasi kebijakan, kita harus melihat apakah kebijakan itu bisa menyentuh pada akar strukturalnya, akar persoalannya, akar problemnya. Makanya tadi di problem identification itu kita menggunakan social ecological model gitu. Kita harus melihat relasi-relasi yang terbentuk itu kayak gimana sih. Kalau orang direlokasi itu dia punya interaksi sosial dengan tetangganya itu kayak gimana sih, kalau dipindahkan apakah akan berpengaruh kepada kesehatan jiwanya, kepada kesehatan fisiknya, apakah akan berpengaruh pada pendapatannya gitu kan. Itu penting gitu ya di dalam evaluasi kebijakan. Makanya kenapa butuh riset gitu ya. Makanya kenapa butuh ilmuwan-ilmuwan yang membantu di situ gitu ya. Jadi walaupun memang dalam beberapa hal kalau kita lihat
seringkali kebijakan itu mungkin teman-teman pernah mendengar istilah namanya Pareto optimal ya. Pareto optimal itu artinya em, effort kebijakan yang diberikan itu bisa memberikan utilitas maksimal gitu ya kepada orang lain, walaupun mungkin ada sebagian yang terkucilkan. Misalnya dari 100% ya, itu misalnya dia cuma bisa optimal manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan itu 80%. Nah, 20% itu unintended consequences gitu. Kira-kira gitu ya ininya. Mudah-mudahan ini ya. Nah, ini apa nih? Nah, gitu. Ini saya sampai ada yang mau ini enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini saya sambil lihat isi ininya ya. Nggak hafal. Oh, Windows close ini ya. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sampai sejauh ini. Ini kita masih ngomongin introduction ya. Oke. Ada yang bingung? Saya mastiin aja nih, ada yang bingung nggak? Oke, kalau nggak ada nih saya lanjutin aja ya. Aduh. Nah, ini nih penting nih. Political agenda ya. Jadi, ideologi negara itu akan berpengaruh ya teman-teman semua terhadap kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu sebenarnya turunan atau pengoperasionalisasian dari paradigma negara. Dari kebijakan negara itu berakar pada ideologi negara gitu ya. Ya Korea Utara ya. Korea Utara itu kan komunis ya. Itu kan sangat kerasa gitu ya. Ideologi komunisme, Leninisme, Leninismenya dia, Stalinismenya yang dia pakai itu kan sebenarnya sangat kelihatan tuh diimplementasikan. Misalnya bagaimana kemudian pemerintah apa warga negara itu tidak mengkritik gitu ya, lebih cenderung otoriter, atau misalnya ekonominya itu nggak mau terbuka dengan pasar. Itu kan prinsip-prinsip dalam komunismenya Lenin zaman Uni Soviet gitu loh. Itu ideologi yang dia pakai sampai sekarang, dan kebijakannya yang mencerminkan itu. Nah, pertanyaan saya, ideologi negara kita apa coba, ada yang tahu nggak? Pancasila bukan? Bisa nggak Pancasila itu diturunkan dalam kebijakan publik? Atau tujuan negara kita, ada yang tahu nggak apa tujuan negara kita? Coba buka preambul Undang-Undang Dasar 1945. Apa ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah di alinea pertamanya lah. Kan ada mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Terus apa lagi gitu kan? Tapi kan di atasnya tuh ada tuh tujuannya menciptakan negara yang adil. Oh, saya jadi lupa nih. Apa berdaulat, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Itu konstitusi kan. Itu tujuan didirikannya negara merdeka gitu kan. Nah, negara merdeka itu untuk mewujudkan itu salah satu instrumennya apa turunannya? Public policy. Bagaimana misalnya public policy itu bisa menciptakan negara yang merdeka gitu. Nah, ada di chatnya ya. Betul, meminta ya kesejahteraan umum gitu kan. Itu salah satunya. Berdaulat, turunan ke public policy itu gimana ya. Terus adil, menurunkannya public policy itu gimana ya. Jadi public policy itu menjadi instrumen sebenarnya untuk bisa mencapai itu gitu. Jadi itu namanya political values gitu loh. Jadi jadi gini, konstitusi itu kan sebetulnya kontrak sosial ya, hasil kontrak sosial. Jadi kontrak sosial itu adalah mencerminkan ketika suatu masyarakat dalam wilayah tertentu gitu kan, yang dia dia butuh pengaturan, dia butuh kerjasama untuk bisa menjalani kehidupan bersama, maka dimunculkanlah kontrak sosial. Kontrak sosial itu ya dalam wujudnya itu kalau di Indonesia itu ya konstitusi gitu kan. Dan konstitusi itu kemudian mengamanatkan kepada pihak-pihak tertentu untuk menjadi pemerintahnya. Ya dalam model demokratis dan segala macam gitu.
Jadi yang namanya public policy itu dia selalu berjangkar pada ideologi negara gitu ya. Misalnya gini, ini menarik. Amerika Serikat itu secara historis itu individualisme itu menjadi salah satu ideologi yang sangat tertanam di sana. Amerika itu kan sejarah perbudakannya itu sangat kuat ya. Bagaimana orang-orang kulit hitam itu antara Amerika Utara, Amerika Selatan itu, ya Amerika Selatan itu kan kebanyakan dulu orang-orang kulit hitam tuh. Itu diperbudak ya. Bahkan sampai dianggap bahwa orang-orang kulit hitam itu eh, sumber penyakit gitu kan, sumber kebodohan, bahkan untuk memakai pemakaian toilet aja tuh dipisah gitu ya dulu gitu. Tapi kemudian ketika apa namanya dulu Abraham Lincoln tuh yang presiden US tuh yang sangat terkenal itu memperjuangkan lah ya gitu, memperjuangkan demokrasi sampai ratusan tahun sekarang. Itu semangat liberalisme itu kebebasan individu itu sangat kuat sekali di US. Makanya kenapa negara itu memilih untuk tidak mengatur urusan privat ya warga negara di sana. Ya terserah Anda mau misalnya melakukan hubungan seksual di luar nikah misalnya di sana dengan siapapun, negara tidak akan menghukum. Itu kebijakan ya. Pilihan untuk tidak menghukum itu gitu loh. Itu kebijakan publik. Atau misalnya kenapa kemudian Amerika Serikat membiarkan warga negaranya itu punya senjata misalnya. Itu bagian dari individual freedom gitu loh. Dan itu ideologi yang tertancap yang kemudian itu termanifestasikan dalam bentuk public policy. Sekarang misalnya di Indonesia, kenapa misalnya kita tidak bisa mengakui LGBT misalnya? Kenapa kita tidak bisa mengakui pernikahan sesama jenis? Kenapa kita tidak bisa mengakui hubungan seksual di luar nikah atau zina tadi gitu? Karena ideologi kita secara historikal agama itu sangat berperan dalam pembentukan negara kita, dalam pembentukan konstitusi dan Pancasila kita gitu. Sehingga kebijakan publik itu tidak bisa menyalahi ke situ gitu loh. Jadi kalau konstitusinya udah bilang apa, maka public policy itu tidak boleh melanggar itu. Kan tatanan hukum kan gitu ya Mas Kiram ya. Undang-undang itu dia tidak boleh menyalahi undang-undang dasar gitu kan. Dia tidak boleh menyalahi aturan di atasnya. Public policy juga sama, dia tidak bisa melanggar atau dia tidak bisa berlawanan dengan ideologi besar. Ideologi itu jangan membayangkan sesuatu yang serem ya. Ideologi itu secara bahasa logi itu kan logos ya. Idea itu gagasan, gagasan tentang pengetahuan gagasan. Jadi sesuatu yang dibayangkan eh, tentang kehidupan ideal gitu kan. Oh, itu ada Mas Ricky Marpaung juga mungkin bisa menjelaskan itu gitu ya nanti. Gitu ya teman-teman semua. Jadi ini saya pengen menjelaskan ini, saya nggak pengen mendebat apakah pelarangan LGBT, pelarangan nikah sejenis ini salah atau enggak gitu ya. Tapi saya pengen bilang bahwa kemunculannya polisi semacam itu tuh tidak bisa lepas dari historical konteks yang membuat ideologi kita itu terbentuk dengan sangat kuat dan asosiasi kita dengan agama itu sangat kuat gitu. Itu sangat real. Itu memang terjadi gitu ya, teman-teman semua. Jadi itu yang disebut dengan political values. Makanya sebenarnya kalau baca debat-debatnya politik internasional itu kadang-kadang orang-orang negara-negara di Asia Tenggara itu selalu ngomong Asian values, Asian values. Kalau orang-orang di area apa namanya utara-utaranya Indonesia tuh kayak Asia Tengah misalnya, Asia Selatan, sorry ya Asia Selatan, itu dia selalu ngomong soal Confucian gitu ya, Konfusionis, itu kan nilai value gitu, yang membuat itu jadi kebijakan. Kenapa misalnya India masih mengakui kasta misalnya dalam public policy-nya? Ya karena memang value-nya di situ, tertancapnya di situ. Ya, Hindunya dia ya seperti itu gitu loh. Sekali lagi nih saya tidak ngomong salah benar, tapi saya ingin menunjukkan bahwa public policy itu dia tidak selalu bebas nilai, dia selalu tertancap pada value politik tertentu yang dianut oleh negara. Itu terus nih apa ya slide selanjutnya. Nah ini agen-agen dalam policy making tadi udah kita sebut ya. Ada kongres, nih kongres sih kita kita bayangkan Indonesia ini US soalnya. Ada DPR, ada presiden, birokrasi termasuk ya. Terus ada grup-grup interest, ada elit-elit politik, termasuk partai politik gitu ya, pemerintah lokal, bahkan media massa juga masuk. Sebenarnya
em, scientist itu juga sebenarnya jadi agen dalam policy making termasuk masyarakat gitu. Nah, ini interest group ya. Ini kayak International Tobacco Growers Association gitu. Kalau di Indonesia tuh ada asosiasi-asosiasi yang selalu menuntut eh, pemerintah Indonesia itu untuk meratifikasi FCTC ya, Framework Tobacco Control apa gitu saya lupa. Tapi kan Indonesia kan memilih untuk tidak mau meratifikasi. Nah, karena itu ada kepentingan tuh di situ tuh. Ada perimbangan kepentingan politis di situ yang membuat kenapa Indonesia nggak mau meratifikasi itu gitu. Nah, ini institusi pemerintah menginfluence policy, termasuk media ya, terutama di era digital ya. Mungkin teman-teman sering lihat sekarang bagaimana kebijakan itu justru diambil dari sesuatu yang viral ya di media sosial gitu kan. Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan A karena ditolak habis-habisan oleh publik, itu justru ditarik gitu ya, nggak jadi gitu. Nah, itu juga punya influence gitu. Jadi sebenarnya negara tuh pemerintah itu ya bukan aktor tunggal lah gitu ya dalam pembuatan kebijakan, tapi dia selalu eh, ada aktor-aktor lain yang juga terlibat di dalam prosesnya. Tinggal seberapa besar power yang mereka miliki masing-masing gitu. Misalnya apakah interest group ini punya power yang besar dalam perumusan kebijakan atau enggak. Misalnya gini, ada satu contoh menarik ya di Brasil, kebijakan dalam penganggaran ya, penganggaran daerah. Ada di Brasil itu ada namanya kota Porto Alegre ya. Ini yang mimpin ini adalah dari partai buruh, ya, partai sosialis ini. Ini menarik sebenarnya. Jadi dalam policy making-nya itu dia ada namanya konsep participatory budgeting ya. Jadi menarik sekali. Jadi dalam proses perumusan kebijakannya itu dia melibatkan publik, masyarakat langsung itu untuk menentukan agenda budgetnya. Dan itu melibatkan interest group yang memang tumbuh di dalam masyarakat gitu ya. Civil society-nya tuh udah banyak dan itu dilibatkan. Jadi teman-teman bayangkan ya, salah satu proses yang melibatkan apa namanya publik, karena ini kan milik publik ya, namanya public policy. Policy yang melibatkan publik sebagai agen utama prosesnya, itu dia punya efek positif bahwa policy yang dihasilkan juga adalah punya efek publik yang baik. Di Brazil itu karena civil society-nya itu dilibatkan gitu ya dalam proses perumusan kebijakan publik. Itu menarik ya, ada studinya itu. Ternyata akses terhadap air bersih, terus akses terhadap apa namanya listrik kalau nggak salah itu meningkat gitu ya di sana. Karena apa? Karena ya itu tadi gitu ya, budget budget itu kan milik bersama ya. Jadi kebijakannya itu justru melibatkan civil society di sana gitu, masyarakat di sana. Nah, ini juga sebenarnya mereka agen gitu ya. Tinggal sebenarnya mana yang paling punya kuasa penuh dalam menentukan kebijakan. Nah, ini terakhir ya dari saya mungkin um, ini beberapa apa namanya konsep-konsep ya yang harus tetap tertanam dalam pikiran gitu ya, bahwa ya public policy itu berubah gitu ya, bisa di reshape, bisa diperkuat ya, dipertajam atau dia dimodifikasi atau bahkan diganti atau bahkan ditolak dengan kebijakan yang baru. Terus public policy juga berkaitan dengan apa namanya tindakan-tindakan ya, perilaku-perilaku pemerintah ya, agen-agen pemerintah itu yang terjadi sepanjang masa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau itulah yang menyebabkan kenapa misalnya pergantian presiden, pergantian kepala daerah itu seringkali berubah kebijakan karena ya itu tadi agen pemerintahnya itu suka ganti gitu. Kadang-kadang gitu. Itu juga sebenarnya jadi tantangan dalam demokrasi ya. Dan policy itu proses ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang final. Karena tadi dia akan selalu dimodifikasi, dia akan selalu berubah dan yang pasti policy itu kompleks ya. Dia melibatkan multiple ini ya, layer ya, level nasional, level lokal, atau misalnya dia melibatkan banyak orang dan segala macam, makanya membuat ini kompleks dan yang pasti selalu ada winner, selalu ada loser dalam policy. Tinggal mana yang pemerintah mau menentukan siapa yang jadi paling mendapatkan keuntungan paling besar dalam policy dan mana yang pengen dirugikan. Nah, itu ya kira-kira dari saya.
Itu sebenarnya sebagai pengantar aja teman-teman semua, apa itu public policy, bagaimana dia bekerja. Em, ini sebenarnya harusnya pembahasan ini setelah Lebaran, tapi mungkin setelah Lebaran nanti saya akan menyampaikan tentang bagaimana public policy itu bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan sila kelima Pancasila ya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nanti pembahasannya lain lagi. Tapi pembahasan kali ini saya pengen memberikan pengantar dulu apa itu public policy. Oke, teman-teman semua itu dari saya, silahkan mungkin kita punya waktu diskusi karena tadi kita baru mulai jam setengah 8 ya, setengah 9. Jadi kita paling nggak masih punya waktu mungkin 1 jam lah untuk banyak diskusi nih. Silakan ada yang mau ya, bertanya, menggugat, mendebat, bebas saja. Atau ada yang belum jelas, silahkan disampaikan. Ya, selain Mas Kiram ada nggak? Mas Kiram yang paling aktif sekali nih, luar biasa. Ada mungkin yang lain? Ini kalau nggak saya ke Mas Kiram juga nih. Mas Budiarto, Mas Helmi, Mbak Aurelia Yuliana Putri, Mbak Salvina, Mas Hazim, Mbak Risti, Mas Riki. Ini yang pakai bahasa Arab nih apa bacanya ya? Terus ada Mas Rido, ada Mbak Helma. Nah, ada yang lain mungkin mau ditanyakan. Saya agak khawatir nih diem-diem begini takutnya ya nggak paham gitu ya atau nggak ngerti gitu. Nah, Mas Farhan silahkan. Maaf ya Mas Kiram ya nanti ya. Ah, ya, Oh, izin hari Mas. ini syahada ya, salam maaf ya. Ini Kak Gredi, ini mau nanya sih ini. Kita kan bicara public policy itu gimana ya? Itu ada urusan politis dan juga urusan teknokrat gitu. Dan Mm-mm. dalam rangka memilih di agenda setting itu kan kita pilih nih masalah apa yang akan kita prioritaskan dan akan dibahas. Nah, menurut Kak Gredi sendiri, sejauh ini yang dilihat di negeri kita ini, di Indonesia ini, sudah seberapa efektifkah dalam pemilihan agenda setting itu bahwa yang dipilih itu berdasarkan prioritas yang memang betul atau diprioritaskan. Karena kan untuk menggolskan agenda setting di parlemen itu juga nggak mudah kan ada banyak unsur politisnya juga gitu. Jadi itu sih yang ingin ditanyain. Uh, Gimana sih menurut Kak Deddy melihat kalau secara di Indonesia ini untuk memilih dalam hal agenda setting memilih kebijakannya atau memilih yang mana yang prioritasnya apakah sudah sebagus mana dan seefektif mana itu. Karena kita kan melihat seringkali hal-hal itulah yang memang kebijakan yang berkualitas itu kan lahir dari pemilihan prioritas yang tepat terlebih dahulu. Itu sih. Kembalikan Kak Deddy. Terima kasih. Thank you Mas Farhan. Oke, saya jawab dulu ya, izin ya untuk Mas Farhan ya. Jadi kalau ditanya seberapa baik, seberapa efektif ya kebijakan publik kita, ini sebenarnya akan depends on, bergantung pada isu atau kasus ya, kasus-kasus tertentu. Karena public policy itu kan dia parsial sebenarnya, dia tidak selalu menyangkut semua isu gitu, tapi dia biasanya isu-isu tertentu. Misalnya gini ya, kebijakan jaminan sosial ya, kita bicara soal jaminan sosial, BPJS ya. BPJS itu produk kebijakan yang sangat masif tuh. Oke, terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada dalam BPJS misalnya ya, BPJS itu institusi lah, kita nyebutnya JKN ya teman-teman ya. Atau kalau dalam bahasa Pak Jokowi ini sekarang Kartu Indonesia Sehat lah, yang sebenarnya institusinya sama gitu. Itu kalau dibilang efektif dan memberikan kebaikan maksimal ya buat banyak orang itu sebetulnya ya iya, sebetulnya ada gitu ya efek ke situ. Jadi teman-teman bayangkan ya, mungkin teman-teman FKM bisa koreksi kalau saya salah ya. Bayangkan era sebelum ada institusi yang namanya BPJS ini dengan era BPJS ini itu sangat beda sekali gitu ya.
walaupun terlepas misalnya pelayanan kesehatan masih buruk, misalnya ada beberapa pelayanan kesehatan masih buruk, tapi orang dengan ada memegang JKN itu dia bisa apa namanya mengakses sesuatu yang sebelumnya itu mereka tidak bisa akses, misalnya melakukan operasi, ya, melakukan penanganan tindakan-tindakan eh, kesehatan tertentu gitu ya, yang atas penyakit yang dia derita, yang zaman dulu itu mungkin ya orang susah untuk itu. Tapi dengan adanya JKN ini orang bisa mendapatkan manfaat itu. Itu studinya ada memang manfaat ke situ. Tapi ya itu tadi gitu ya. Ini efektif ini em, kadang-kadang dia perseptual juga gitu kan. Kita mau melihat efektif ini ya, kalau sebagian orang mungkin ada yang merasa ini tidak baik, misalnya dalam titik tertentu, misalnya BPJS justru memberikan beban kepada rumah sakit itu lebih besar misalnya. Terus lebih memberikan beban kerja kepada tenaga kesehatan kita, para perawat, para dokter itu lebih besar. Yaitu sebenarnya unintended consequences gitu. Sesuatu hal yang akan terjadi gitu. Tapi kan persoalannya adalah apakah kemudian pemerintah itu bisa mengantisipasi itu. Jadi public policy itu kan tadi ya prioritasnya adalah public gitu ya. Orang bagus kalau misalnya dia bisa mengakses eh, kesehatan lebih meningkat, itu bagus, itu tujuannya oke. Ya, itu memang harus bahkan kan, karena kesehatan itu barang publik, orang harus bisa akses itu dengan mudah, dengan gampang, dengan seminimal minimalnya biaya bagi masyarakat, gitu ya. Tapi itu kan tidak memuaskan semua pihak, ya. Jadi efektivitasnya itu juga harus diukur dari bagaimana pemerintah itu bisa mengantisipasi unintended consequences yang tadi gitu. Saya belum membayangkan sebenarnya, saya karena ini bukan riset saya ya. Misalnya bagaimana sih pemerintah itu bisa memberikan konsentrasi dia terhadap kesejahteraan para dokter misalnya, para tenaga kesehatannya misalnya. Terus bagaimana dia bisa mengevaluasi rumah sakit secara efektif misalnya. Jadi sangat kompleks sebenarnya kalau kita mau menilai efektivitas. Jadi public policy itu harus dilihat dari priority-nya itu mau kemana. Nah ini yang sebenarnya akan kita bahas nanti nih ya, setelah lebaran ya. Kita akan bahas bagaimana prioritas public policy kepada publik itu seperti apa sih wujudnya, sebagai bentuknya, dan dia berjangkar pada ideologi macam apa, itu yang nanti akan kita bahas sebenarnya pasca lebaran. Tapi kalau kita bicara soal efektivitas apakah sudah baik apa belum, pada titik tertentu baik. Tapi mungkin pada titik tertentu yang lain itu dia menimbulkan masalah gitu ya. Jadi tidak ada jawaban yang solid sebenarnya untuk bilang ini efektif apa tidak gitu. Efektif itu pertimbangannya apa gitu ya. Makanya dia harus dilihat dari tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya adalah untuk um, meningkatkan akses layanan kesehatan, maka JKN ini efektif gitu kan. Karena base-nya tujuan gitu ya. Nah, terkait dengan proses memang ini juga jadi tantangan ya teman-teman semua ya. Negara demokrasi itu tantangannya di situ sebenarnya. Jadi kalau banyak kepala itu susah kadang-kadang ya, di legislatif itu kan banyak ya. Tapi ini penting ya sebenarnya dalam proses demokrasi ya. Tinggal kadang-kadang kan lock ya, ada kebuntuan, misalnya eksekutif maunya ini, legislatif maunya ini gitu kan. Dan apa namanya? Dan dulu tuh bahkan ada salah satu scholars politik tuh yang menyarankan agar pemilu itu dibikin serentak ya. Jadi tujuan dibikin pemilu serentak itu kan supaya ada namanya coetal effect ya. Coetal effect itu artinya kalau saya memilih partai A, maka secara psikologis karena itu serentak, saya akan memilih presiden ya, eksekutif yang berasal dari atau diusung dari partai A yang saya pilih. Jadi ini debatable sebenarnya, tapi itu dulu ada saran semacam itu ya untuk mencegah lock kebijakan di ranah eksekutif legislatif gitu, tarik menariknya di situ. Oke, itu kira-kira ya Mas Farhan ya. Kurang lebih makasih banyak pertanyaannya. Ini nggak ada yang lain, kalau nggak ada Mas Kiram atau Mas Farhan mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Oh, enggak, Kak. Makasih jawabannya, Kak. Oke, Mas Kiram silahkan. Iya, sebenarnya saya agak ini ya, maksudnya kadang-kadang saya berpikir apa saya mau aktif aja ya. Kalau kadang-kadang aktif jadinya, Jangan dong, kalau nggak ada Mas Kiram kita sepi nih. iya. Eh, Pertanyaan saya sih ini, pertamanya sebenarnya saya tertarik sekali terkait masalah yang
di Brazil itu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu boleh diceritakan lebih jauh nih Mas Gredi atau nggak Ya. Pak Gredi terkait memang teknisnya itu gimana sih bisa tadi kan apa ada social budgeting dan seterusnya itu seperti apa. Nah, yang mau saya tanya itu sebenarnya ini apa dulu saya pernah dengar jadi kalau di Cina itu ya Cina itu kan sebenarnya kan negara yang kita anggap sebagai negara komunisme ya sistem negara satu partai walaupun sebenarnya tidak satu partai gitu ya sehingga bisa dibilang mungkin di tingkatan kalau kita menganggapnya di Indonesia mungkin tingkatan elit terpecah-pecah dari berbagai partai-partai mungkin di Cina satu partai mungkin banyak faksi gitu ya banyak faksi dalam partai. Nah tapi ya, di seminar ini dikatakan bahwa mereka itu mencoba eh, karena mereka bukan demokrasi, mereka mencoba untuk eh, menyerap aspirasi publik itu dari konsultan kebijakan publik. Nah, ini jadinya sistemnya adalah bukan pemerintah nunggu masyarakat datang, tapi pemerintah yang datang ke masyarakat dengan meng-hire konsultan publik untuk mengetahui ini kira-kira aspirasi masyarakat apa. Nah, menurut Mas Grady ini apakah akan sama efektifnya atau lebih efektif tadi seperti orang Cina gitu? Mendingan mendingan kita deh yang bikin review ke masyarakat, mereka tinggal duduk manis, kita datang ke mereka, nanyain ke mereka satu-satu gitu ya, bukan mereka yang secara rame-rame datang ke seorang legislator untuk menyampaikan aspirasi mereka. Terima kasih. Oke, gini. Terima kasih ya Mas Kiram pertanyaannya. Jadi public policy itu di sini ada yang dari administrasi publik nggak? Kalau kalau Mbak Mita apa ya ininya ya? Mbak Mita bukan administrasi ya, administrasi publik. Oke, nggak ada ya administrasi publik. Minta administrasi publik ya. Mbak Mita mau komentar nggak? Karena ini sangat berkaitan dengan administrasi publik loh. Ini yang disampaikan Mas Kiram. Masalah mengkonsultasikan kebijakan. Jadi kita udah ngomongnya bukan di tata negara lagi, tapi ini udah mengadministrasikannya ke dalam negara, administrasi negara atau administrasi publik. Jadi gini ya, mungkin gini. Public policy itu kan ada proses ya, dia ada metode lah. Ada metode bagaimana kemudian policy itu dihasilkan. Policy itu kan outcome ya sebenarnya. Dia luaran yang dihasilkan dari proses yang disebut tadi yang saya bilang itu policy formulation. Jadi dalam proses policy formulation itu sebenarnya berkaitan dengan manajemen negara ya. Manajemen bagaimana negara ini diatur. Ini kadang-kadang bisa beyond ideologi sih kadang-kadang ya. Tapi ideologi dalam banyak hal juga selalu ngaruh ke situ. Sebenarnya bukan hanya ideologis, tapi kepentingan nasional negara juga. Gitu. Misalnya gini, ada konsep eh, dalam manajemen publik itu konsep disebut dengan kalau tidak salah saya mungkin koreksi kalau salah ya. Itu namanya patrimonial state ya. Jadi patrimonial state itu sebetulnya negara itu memposisikan warganya itu jadi gini, pemerintah dalam patrimonial state itu dia menganggap bahwa dia itu tahu segala persoalan warganya dan dia tahu solusinya. Jadi warga negara terima aja gitu loh. Udah kalian diem aja, saya tahu apa yang terbaik buat kalian, ini kebijakan buat kalian, kalian harus terima ini gitu. Itu biasanya negara-negara otoriter ya, kayak gitu ya. Tapi mungkin dalam banyak hal itu juga jadi problem gitu ya, karena ternyata negara juga nggak tahu-tahu banget masalah warganya gitu kan, dia tetap butuh orang lain gitu kan. Pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Makanya setelah patrimonial itu ada namanya konsep konsultatif gitu ya. Konsultatif itu sebenarnya udah lebih dekatnya ke demokrasi. Jadi misalnya pemerintah meng-hire universitas, meng-hire meng-hire pihak ketiga ya yang biasanya itu dianggap lebih tahu itu untuk memberikan masukan, hanya sebagai masukan. Ya. Jadi dia si pihak konsultannya ini tuh konsultan bisa macam-macam ya, bisa konsultan swasta, bisa konsultan publik. Dia hanya memberikan mengkonsultasikan persoalan ini kepada konsultan tersebut gitu ya. Misalnya
kalau kita mau bicara soal policy soal pengentasan kemiskinan, ya mungkin pemerintah akan berkonsultasi dengan konsultan yang punya concern isu di situ misalnya kemiskinan. Nah, tapi kan dalam banyak hal konsultan itu juga ya terlepas misalnya dia kadang-kadang juga nggak bener, tapi poinnya adalah apa yang dia sampaikan itu kan tidak apa ya dia tidak bisa turut dalam proses decision making itu gitu kan. Karena apa? Karena dia cuma memberikan masukan, tetap si pemegang keputusannya itu adalah pemerintah gitu ya. Pemerintah juga bisa berkonsultasi dengan warga, misalnya kayak orang tuh bikin musrenbang misalnya, kalau di Indonesia kan, bikin musrenbang, ngumpulin warga, kalau levelnya desa biasanya dengerin maunya apa gitu kan, oh oke, masukan sudah kami terima, nanti akan kami proses, itu kan tetap keputusannya di pemerintah ya, gitu. Aspirasinya udah masuk, tapi keputusannya tetap ada di pemerintah. Itu konsultatif sih sebutnya. Tapi ada lagi dalam manajemen publik modern ya yang ini secara global ini sudah mulai banyak dilakukan dan sebagai bukan new public management sih karena itu artinya lainnya. Tapi manajemen publik yang ini beriringan dengan perkembangan digitalisasi ya karena orang makin banyak informasi itu adalah kolaboratif regime gitu ya. Ada bukunya ini bagus sekali 2015 itu ngomong soal kolaboratif regime. Jadi rejim kolaboratif itu dia bukan jadi posisi pemerintah itu tidak lagi mengkonsultasikan masalah tapi dia mengajak pihak lain itu untuk mengentaskan masalah yang ada gitu. Dia melibatkan itu. Dia melibatkan orang lain secara aktif ya. Dia punya power juga untuk melibatkan ke sana. Nah, sebenarnya yang dalam konteks Brazil itu sebetulnya itu salah satu manifestasi dari kolaboratif regime sebenarnya. Dalam bahasa modernnya ya. Karena apa? Karena warga di sana itu bukan hanya soal menyampaikan aspirasi, saya keluhan saya begini, 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 tapi dia dijembrengin. Jadi informasinya tuh simetris. Saya menyampaikan informasi seperti ini budgetnya kayak gini, saya buka semua, saya kasih perlihatkan kepada Anda silahkan, Anda kasih masukan, Anda kasih ikut menentukan mana yang paling terbaik dalam mengalokasikan anggaran ini. Itu kolaboratif, melibatkan dia sebagai bagian dari proses decision making gitu. Itu salah satu contohnya di Brazil tuh seperti itu. Terus sebenarnya di Indonesia tuh ada ya beberapa kasus misalnya kayak saya lupa tuh waktu itu pernah baca riset pengelolaan sampah di kabupaten mana gitu. Itu juga ada tuh prosesnya kolaboratif. Jadi orang tuh terlibat gitu di situ. Termasuk nanti penentuan pembagian tugasnya itu juga ada di situ tuh dibagi-bagi gitu. Misalnya mana yang jadi implementornya, mana yang bikin regulasinya. Misalnya regulasi pasti pemerintah, mana yang jadi pelaksananya. Tapi semua terlibat dalam proses decision making gitu kan. Dia mengikuti di situ. Kalau dalam pembangunan kota itu ada namanya community action plan ya. Jadi bagaimana ruang perkotaan itu juga dibentuk oleh partisipasi warga. Biasanya kan gini, orang bikin RT RW ya, rencana tata ruang dan wilayah itu kan biasanya pemerintah ya dan mungkin beberapa konsultan-konsultan lainnya untuk sebagai masukan. Tapi misalnya dia melibatkan warga gitu di situ. Ada nggak misalnya perwakilan warga, organisasi-organisasi warga itu bisa terlibat juga dalam proses rencana tata ruang untuk misalnya mencegah terjadinya proses relokasi yang tidak diinginkan dan segala macam. Jadi sebenarnya dalam tata kelola publik modern itu sebenarnya kolaboratif regime itu yang paling sering sekarang sudah banyak digunakan gitu ya. Dan sebenarnya menurut saya kolaboratif regime ini jadi model manajemen publik yang saya kira relevan dengan demokrasi, juga relevan dengan negara yang majemuk, heterogen. Karena kalau negara yang heterogen itu even orang-orang yang marginal sekalipun itu juga harus dilibatkan kan gitu. Orang-orang yang selama ini mungkin tidak terdengar, dia voiceless itu bisa terlibat dalam proses decision making, public policy. Tapi memang itu ada constraint ini ya, misalnya ketika semakin banyak kepala yang ikut itu akan semakin sulit, mungkin misalnya akan tawar-menawarnya itu akan lebih keras misalnya nanti di akhir. Tapi menurut saya itu akan
masih jauh lebih better dibandingkan dengan pemerintah itu hanya merasa paling tahu gitu ya, yang kemudian dia merasa ini yang kebijakan paling baik, maka saya akan apa namanya makan melaksanakan ini gitu. Ini lebih better. Makanya sebenarnya kita butuh pemimpin ya, agen pemimpin yang dia bisa punya kapasitas kepemimpinan gitu ya. Jadi sebenarnya kepemimpinan juga sangat berpengaruh gitu ya dalam hal memimpin. Itu penting karena dia akan mengelola itu tuh aktor-aktor yang beragam itu dilibatkan dalam satu manajemen publik yang kolaboratif tadi. Dan itu harus pemimpin yang bisa mengentaskan masalah itu. Itu bahasan lain sebenarnya ngomongin kepemimpinan politik ya. Tapi poinnya di situ. Ada banyak contoh-contohnya. Nanti ini pembahasan ini ya Mas Kiram dan teman-teman semua, pembahasan-pembahasan semacam ini akan lebih detail di pasca Lebaran sebenarnya akan kita bahas ya masalah ini. Karena ini akan berkaitan dengan mana yang paling bisa memenuhi prinsip keadilan gitu ya. Mana yang paling bisa memenuhi prinsip kesejahteraan umum gitu. Makanya tadi saya sebut konstitusi kan. Karena itu sebenarnya tujuan negara kita kan yang harus kita capai. Oke, itu ya Mas Kiram ya. Thanks berat atas pertanyaannya. Silakan Terima mungkin kasih. ada yang lain. Kalau tidak ada sih ya udah sih ya udah nggak usah dipaksain sih. Kalau tidak ada ya saya kira sih cukup ya teman-teman semua ya. Em, saya sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Ini kalau masih mau ada yang tanya silahkan ya nggak apa-apa. Kita ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum Lebaran ya Idul Fitri. Kita akan libur 2 minggu sesuai dengan apa namanya jadwal yang telah kami bagikan di awal. Libur 2 minggu baru nanti kalau tidak salah di bulan Mei ya kita akan ketemu lagi di hari yang sama di jam yang sama. Saya juga sampaikan apa namanya permohonan maaf ya tadi dari Mas Fuad kepada teman-teman semua karena beliau tidak jadi bisa hadir karena sakit. Yang kita doakan mudah-mudahan bisa segera sembuh. Dan ya terakhir saya minta maaf ya kepada teman-teman semua. Ini mumpung momennya Lebaran.